Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Nia Channel. Nah teman-teman, di hari ini saya berkegiatan. Tadi habis merebus bawang bombay ya, dan ini saya membuat juga beras pakai tomat dan bumbu-bumbu lainnya. Tapi yang bumbuin itu majikan ya, bukan aku. Saya cuma membuatnya aja dan motong-motongnya aja gitu. Dan ini yang kedua, saya mau membuat comro isi daging cincang ya, atau bahasa Arabnya itu kubah. Nah ini bahannya dari beras basmati dan ades ya, atau biji lentil kalau di Indonesia mah. Nah ini sudah direbus dan sudah matang ya, tinggal digiling saja. Nah ini majikan ngeluarin juga daging ya, daging kambing. Ceritanya dia mau membuat bubur jaris kayak gitu. Dan itu mesinnya ya buat menggiling tadi itu beras buat bikin comronya ya teman-teman. Nah sebelum saya menggiling membuat comro ya, ini bawang mau saya masukin dulu ke Tupperware ya, karena biar nggak cepet basi gitu ya. Karena kalau disimpan di panci itu cepet basi gitu, jadi harus setelah dingin itu dari panci harus dikeluarin di pakai Tupperware atau pakai wadah yang lain seperti itu. Nah Nia lanjut juga ya, mau memindahkan tadi buat isi bawangnya ya, itu isinya beras sama ya, beras pakai daging dipotong kecil-kecil, dikasih tomat kayak gitu ya, dikasih lemon, tapi bumbunya itu dari majikan gitu, sama majikan dibumbuinnya. Nah itu saya masukin juga ke Tupperware dari panci semuanya biar nggak basi. Jadi seperti ini kegiatan Nia Channel hari ini. Saya kasih dulu air pancinya ya teman-teman, biar nggak kering ya, karena saya mau mengerjakan penggilingan yang mau membuat comro daging cincang itu ya. Yuk kita lanjut membuat comro. Nah ini sebelum saya lanjut membuat comro, saya harus memasang dulu penggilingannya. Nah ini harus dipasang, harus hati-hati, harus memasangnya itu harus bagus, harus benar-benar terpasang gitu ya, antara besi dan yang di dalam lubangnya itu, karena nanti biar apa ya, kalau dinyalain itu tidak berisik atau tidak rusak atau tidak copot gitu. Nah jadi harus benar-benar pemasangannya harus benar-benar teliti dan harus benar-benar bagus. Nah sudah saya terapkan ya, dengan cara saya dengan diterapkan bagus. Dan ini bak wadah, untuk wadah dari hasil penggilingannya. Dan itu berasnya, beras basmati, bukan beras ya, nasi basmati sama biji lentil itu campur gitu. Nah Nia mau mulai penggilingan ya teman-teman, dan harus dicek dulu ya sebelum menggiling itu, harus dicek dulu itu terpasangnya baik atau enggak ya, karena takut lagi dinyalain, lagi mesinnya nyala itu copot atau apa gitu. Nah jadi seperti ini teman-teman caranya Nia kerja ya hari ini. Itu berasnya dimasukin, nah nyalain.
jadi menggiling terus-terusan, menggiling seperti ini. Dan ini setiap tahun ya teman-teman, setiap tahun harus bikin ginian. Kalau dulu ya sebelum saya pulang itu bikinnya tuh dari jauh-jauh hari ya, dari mungkin 2 bulan sebelum puasa gitu, karena saya dulu kan ada di sini. Nah sekarang waktunya kepepet mau puasa kayak gitu, jadi bikinnya sekarang gitu. Jadi karena pas aku pulang cuti tuh langsung kerja ginian. Tuh sini projo kan dari mesinnya, nah seperti itu. Nah setelah selesai ini dimasukin dulu ke kulkas ya selama 1 jam gitu, jadi biar dingin dan apa ya namanya, menggumpal gitu. Nah ini udah 1 jam yang lalu ya saya masukin ke kulkas, dan sekarang saya mau membuatnya. Membuatnya itu 1 baskom gitu banyak banget, dan harus dibulet-bulet satu persatu gitu ya. Nah ini saya mulai pembuatannya ya. Tuh ini apa masih dingin, bagus kalau dibuatnya tuh apa lagi dingin gitu karena menggumpal. Nah ini ada kacang ya, kacang itu buat isiannya. Dan ini daging cincang, ini buatan majikan dagingnya ya, majikan yang ngasih bumbu. Dan ini gloves atau sarung tangan ya, jadi saya mau membuat ini pakai sarung tangan, karena kalau pakai tangan ini beras sama biji lentil ini suka lengket di tangan. Nah saya mau pakai sarung tangan dulu dan mau membuat adonannya itu diaduk-aduk terus gitu, diaduk sampai merata kayak gitu. Nah ini saya mulai mau pengadukan ya. Nah jadi diaduk ya seperti ini. Ini harus benar-benar rata, jangan sampai ada yang gumpal. Jadi gini ya teman-teman, aktivitas aku atau kegiatan aku hari ini tuh diaduk terus. Ini sudah ada bumbunya ya, udah ada garam, udah ada micin, udah ada penyedap rasa, maji kayak gitu, masako, udah ya teman-teman. Karena majikan yang suka bumbuin sesuai seleranya dia. Nah udah agak terasa di tangan menggumpal-gumpal gitu, nah berarti adonannya udah siap dibuat kubah itu. Tuh kan pada nempel ke sarung tangan, apalagi kalau nggak pakai sarung tangan. Nah teman-teman, saya lanjut mulai membuat adonannya ya, dibulat-bulat gitu, dipipih-pipih di tangan, dibulat-bulat. Terus seleranya majikan aku itu nggak suka besar gitu, nggak suka ya, maunya tuh kecil gitu, terlalu kecil juga enggak, jadi sedang kayak gitu, sedang saja gitu. Nah terus dibikin lubang di tengahnya ya,
Jadi dibuat-buat dulu, terus dikasih lubang di tengahnya. Nah, terus diisi sama daging cincang yang sudah dimasak itu. Karena ini ukurannya kecil, jadi 1 sendok kecil aja cukup. Dan dikasih kacang yang tadi itu, yang kacang putih yang panjang-panjang, cukup 3 biji atau 2 biji atau 4 biji kayak gitu, yang penting ada kacangnya di dalam. Udah gitu teman-teman tinggal ditutup. Harus benar-benar ditutup, jangan sampai dagingnya itu keluar nanti ketika digoreng. Itu akan takut keluar gitu, jadi harus benar-benar ditutup, dirapihkan, di pipih-pipih gitu ya. Nah, jadi teman-teman seperti ini kegiatan aku hari ini, bikin bawang isinya mungkin nanti ya sesudah saya membuat comro ini atau membuat kubah ini. Jadi seperti itu, dibulat-bulat jadi dibulat-bulat bagus gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video saya ini ya, dan inilah kegiatan aku di hari ini. Nah, jadi bulat cantik gitu ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.